Stop nonton video edukasi. Loh, kenapa nih? Apakah konten kreator edukasi itu hanya mementingkan keuntungan pribadi? Atau semua edukasi yang disampaikan itu salah? Semuanya dikarenakan konten edukasi seperti self-improvement, finansial, atau edukasi apapun itu gak berguna, bukan karena konten kreatornya atau siapapun yang memang berniat tulus berbagi ilmu, tapi itu semua gak guna karena kalian. Loh, kok bisa? Makanya kali ini gue bahas yang santai aja. Gue bener-bener senang karena sekarang konten edukasi mulai dilirik oleh banyak orang. Karena artinya banyak orang-orang kita yang akhirnya mulai sadar kalau mereka butuh wawasan baru. Semakin banyak orang yang melek dengan konten-konten edukasi finansial, semakin banyak orang yang melek dengan isu sosial di Indonesia, semakin banyak orang yang melek isu politik, dan semakin banyak juga orang yang memulai melek dengan konten-konten self-improvement. Tapi masalahnya, dengan semakin banyaknya orang yang melek ini, nyatanya itu semua masih tidak ada gunanya jika cuman melek doang. Karena awareness dan melek adalah langkah awal untuk menjadi orang yang mau maju. Yang mana syukurnya kita semua sudah berada di langkah pertama di mana kita mulai melek dan suka menonton video-video konten edukasi. Tapi langkah selanjutnya sayangnya masih banyak yang belum mau, yaitu take action. Karena kita sebagai penonton yang sudah melewati langkah pertama, masih ada yang terjebak di lingkaran kepuasan sementara. Maksudnya itu gimana? Ketika kalian masih di step 0, di mana posisi kalian adalah orang yang belum tahu apa-apa, yang mengambil prinsip yang penting hidup itu dijalanin aja, bisa dibayangkan betapa monotonnya hidup kalian. Dan akhirnya ketika kalian sudah masuk ke step pertama, di mana kalian akhirnya mulai menonton video edukasi tentang apapun itu, yang akhirnya gue bisa bayangkan karena gue juga memang mengalaminya sendiri. Perasaan akhirnya merasa lebih pinter, lebih terbuka, dan seolah gue siap untuk menjadi diri gue yang baru. Itu semua ada. Tapi yang mungkin sama seperti beberapa dari kalian alami sekarang, pada saat itu gue terjebak di lingkaran ketika gue merasa diri gue bodoh, kurang wawasan. Gue nonton video edukasi lagi agar bisa menjadi merasa pintar lagi, dan lingkaran itu terjadi hampir setengah tahun. Dan satu-satunya kesalahan gue adalah gue tidak benar-benar paham apa yang berusaha disampaikan si konten kreator edukasinya, dan berujung gue nggak melakukan apa-apa dari ilmu edukasi yang gue dapet selama setengah tahun itu. Dan ya, ini juga dialami oleh banyak orang, dimana mereka sudah di tahap sangat senang dan suka dengan konten edukasi, tapi ya suka aja dan tidak berimpact ke kehidupan mereka sama sekali. Dan apakah itu salah? Tentu ya enggak, karena lagi-lagi itu sudah masuk step pertama di mana kita memang harus aware dengan semua hal-hal yang berbau edukasi. Tapi apakah kita mau jadi orang yang terus stuck di step pertama? Tentu tidak juga, yang akhirnya konten edukasi tidak berguna bagi orang-orang yang tidak benar-benar paham, bahkan cuma menjadi ilmu asal lewat. Sudah melihat konten edukasi tentang finansial, lalu akhirnya merasa pintar, nyatanya masih belum beneran menjaga keuangan finansialnya. Sudah melihat video edukasi tentang mental-mental orang miskin, tapi nyatanya di kehidupan nyata masih saja ada pemakluman terhadap kelakuan diri sendiri yang mengarah ke mental miskin. Dan ya, apakah ini artinya gue menyarankan untuk stop nonton video edukasi dan perbanyak aksi? Tentu tidak, karena itu juga bullshit semata. Karena basicnya habit menyukai dan sering menonton video edukasi itulah yang menjadi habit batu pijakan untuk melakukan action dari semua ilmu yang kita pelajari. Jadi yang benar adalah terus nonton video edukasi plus perbanyak aksi. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Throwback ke video gue yang ngebahas kalau motivasi itu sampah, dimana ya tetap sama aja, motivasi itu sampah karena hanya menjadi penghibur otak kalian sementara. Jadi jangan pernah anggap video self improvement, video edukasi tentang apapun itu sebagai motivasi. Tapi bayangkan itu semua adalah sebuah pelajaran yang memang harus kalian pahami, bahkan kerjakan.
Dan untuk melakukan action, ketimbang membutuhkan motivasi, lagi dan lagi buatlah sebuah tujuan. Kalian itu sebenarnya tujuannya mau jadi orang yang bagaimana? Kita ambil contoh yang menjadi orang sukses, dengan kata lain kaya, berpikiran dewasa, bisa menghadapi masalah, dan lain-lain. Dan ya, ketika kalian punya tujuan hidup itulah akhirnya kalian sadar kalau untuk mendapatkan tujuan itu kalian harus belajar dan take action. Sehingga alih-alih kalian hanya suka menonton konten edukasi doang dan sudah merasa pintar, kalian sekarang menonton video edukasi ya karena kalian memang butuh cara atau wawasan tambahan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan kalian. Ketika kalian menonton video gue tentang bahaya orang narsis yang bisa mengganggu kehidupan kalian, kalian bukan hanya asal tahu, oh orang NPD itu ya begini begitu, tapi kalian juga paham dan siap bertindak jika memang kondisi kalian sedang menghadapi orang NPD ini. Tujuannya ya agar mereka tidak mengganggu kalian yang sedang memiliki tujuan hidup. Sehingga dengan konsep mengutamakan tujuan hidup ketimbang motivasi, semua yang kalian pelajari di konten-konten edukasi di internet akan menjadi lebih bermanfaat, bahkan merasa jauh lebih impactful ketimbang dari step pertama. Bayangkan kalian akhirnya bisa paham bagaimana politik bekerja dan bisa menghadapi dan aware dengan semua gerak-gerik politik yang aneh di negara kalian, karena kalian benar-benar paham dengan semua konten atau ilmu yang kalian pelajari sebelumnya. Bayangkan juga kalian akhirnya bisa berinvestasi dengan cerdas dan bisa mengatur keuangan dengan stabil karena konten-konten edukasi dan semua ilmu yang kalian pelajari sebelumnya. Jadi ya, ketimbang menjadi penonton yang cuma tahu teori edukasi tersebut padahal nggak ada perubahan apa-apa di hidupnya, cobalah untuk membuat semua konten edukasi yang kalian konsumsi itu menjadi sangat impactful terhadap kehidupan kalian. Karena itu juga menjadi sebuah kebahagiaan, bahkan pencapaian bagi si konten kreator edukasi yang memang berniat ingin penontonnya juga ikut cerdas. Jadi sekarang sudah sejauh apa konten edukasi merubah kehidupan kalian? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih stuck di fase kecanduan konten edukasi aja? Silahkan komen juga. Jika iya, di video ini gue mengajak kalian untuk lebih maju dengan cara menerapkan semua teori edukasi yang kalian tonton itu ke kehidupan kalian, yang tentu akan menjadi dampak yang positif. Di video ini gue juga mulai meningkatkan kesadaran kalian kalau memang sudah saatnya kita itu take action dan bukan hanya menjadi penonton yang kosong. Jadi, internet culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.